Maju Pak. Maju Pak. Maju Pak. Nah, kalau model begini bagaimana mau jadi presiden, Pak Anies, Nis? Bersalaman dengan rakyat saja pasang muka asam dan cemberut, dan sepertinya geli atau jijik begitu bersentuhan dengan tangan rakyat jelata. Apakah Pak Anies ada lihat tangan rakyat jelata itu ada kurap kah? Atau ada kudis kah? Atau ada cacing kah? Kalau jijik, saya sarankan Pak Anies mendingan nanti pas kunjung ke daerah pakai sarung tangan saja. Atau mendingan Pak Anies jadi dosen saja. Jadi pas nanti jabat tangan dengan mahasiswa dan tarik tangan saat hendak dicium, tidak menjadi suatu masalah atau suatu persoalan untuk Pak Anies. Pemirsa, baru-baru ini ada yang trending nih. Si Yohanes Anies tertangkap kamera pasang muka cemberut, pasang muka asam ketika disalami oleh pendukungnya, oleh salah seorang pendukungnya. Bahkan si pendukungnya yang berpeci putih itu sudah membungkukkan badannya hendak mencium tangannya Yohanes Anies. Tapi dengan cepatnya, bagaikan kilat, Anies Baswedan langsung menarik tangannya. Si pria berpeci putih itu pun tidak lagi mengejar Anies Baswedan. Dirinya yang disoroti kamera seketika itu juga senyum malu-malu. Mungkin juga langsung kecewa dan sakit hati memang karena dibuat malu oleh calon presidennya sendiri. Dari sini saja kita sudah bisa menilai Yohanes Anies Baswedan bahwa jiwa merakyat itu memang tidak bisa pura-pura. Hal semacam ini juga pernah terjadi pada Ibu Puan Maharani yang ketika membagikan kaos dengan memasang muka asam, muka kecut, muka cemberut di hadapan rakyat. Sekali lagi, jiwa merakyat itu memang tidak bisa pura-pura. Saya melihat Yohanes Anies Baswedan ini ketika ada di belakang kamera dan di luar dari skenario, maka wajah aslinya auto keluar, jadi cemberut, muka asam, dan lain sebagainya. Tapi ketika dirinya sedang disoroti kamera, itu dia punya cara omong dan full senyum luar biasa memikat hati rakyat. Tapi wajah aslinya itu akan berubah ketika dirinya merasa sudah tidak disoroti kamera lagi. Saya tidak habis membayangkan bagaimana perasaan pria berpeci putih itu ketika dirinya diperlakukan begitu rendah dan dipermalukan oleh calon presiden usungan dari Om Brewok itu. Apalagi tersorot oleh kamera dan video tersebut tersebar kemana-mana. Lalu apakah dengan perbuatan Anies Baswedan yang menarik tangannya ketika hendak dicium pria berpeci putih itu, langsung seketika itu juga membuat pria berpeci putih itu mengurungkan niatnya untuk tidak mendukung dan memilih Anies Baswedan? Entahlah, itu kembali pada pilihan pria berpeci putih tersebut. Apa yang dibuat oleh Anies Baswedan terhadap pria berpeci putih itu juga menunjukkan bahwa Anies Baswedan memang berasal dari kalangan elit, dari latar belakang keluarga elit, bukan dari kalangan rakyat jelata. Dan biasanya orang dengan latar belakang dari kalangan elit itu enggan bersentuhan dengan tangan rakyat jelata. Ya, mungkin salah satunya adalah jijik dengan tangan rakyat jelata kali ya. Nah, kalau model begini bagaimana mau jadi presiden, Pak Anies, Nis? Bersalaman dengan rakyat saja pasang muka asam dan cemberut, dan sepertinya geli atau jijik begitu bersentuhan dengan tangan rakyat jelata. Apakah Pak Anies ada lihat tangan rakyat jelata itu ada kurap kah? Atau ada kudis kah? Atau ada cacing kah? Kalau jijik, saya sarankan Pak Anies mendingan nanti pas kunjung ke daerah pakai sarung tangan saja. Atau mendingan Pak Anies jadi dosen saja. Jadi pas nanti jabat tangan dengan mahasiswa dan tarik tangan saat hendak dicium, tidak menjadi suatu masalah atau suatu persoalan untuk Pak Anies.
Pemirsa, kelihatan jelas sekali kan kalau pemimpin yang terlahir dari kalangan rakyat jelata itu berbeda jauh dengan pemimpin yang terlahir dari kalangan elit. Contohnya Pak Jokowi atau Pak Ganjar Pranowo yang terlahir dari kalangan rakyat jelata. Ketika berhadapan dengan rakyat, entah disoroti kamera atau tidak, mereka tetap humble, full senyum, jabat tangan langsung dengan rakyat tanpa ada rasa canggung maupun geli atau jijik. Pantasan saja mereka dikenal dekat dengan rakyat dan selalu dicintai rakyat, dan itu bukan pencitraan, tapi asli merakyat. Jadi sebaliknya, untuk Anies Baswedan yang kita lihat dia bersalaman atau jabat tangan dengan rakyat itu pas di saat tersorot oleh kamera. Setelah tidak tersorot oleh kamera, baru sifat aslinya nampak. Nah, itulah yang dinamakan dengan pencitraan. Dan tipe pemimpin yang penuh pencitraan itu biasanya gagal dalam memimpin bangsa. Contohnya Pak Anies yang gagal memimpin Jakarta. Dan seperti yang kita lihat di cuplikan video di awal tadi kan, wajah Anies terlihat kusam, asam, kecut ketika menolak dicium tangannya oleh pendukungnya. Itu menunjukkan bahwa Anies itu banyak beban dan pikiran dalam dirinya, atau sudah capek dan bosan, atau sudah jenuh bersalaman dengan pendukungnya. Sangat terlihat jelas Anies Baswedan menunjukkan mukanya yang penuh dengan aura-aura negatif. Melihat wajah Anies yang sepertinya banyak memikul beban berat itu, mungkin saja ya pemirsa, ada banyak persoalan yang lagi dihadapi Anies. Beban dia selama jadi gubernur DKI Jakarta yang mana banyak pekerjaan yang tidak selesai alias gagal yang terus-menerus dikorek oleh warga. Belum lagi masalah sejumlah kasus korupsi yang menyeret-nyeret nama Anies Baswedan. Ditambah lagi beban beratnya menjalankan tanggung jawab yang besar dari Om Brewok sebagai bakal calon presiden. Artinya Anies harus kerja keras dan maksimal untuk menang jadi presiden. Sementara itu pemberitaan selama ini tentang dirinya bakal kalah telak di Pilpres 2024 nanti. Karena hanya mengandalkan dukungan suara dari kelompok radikal yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari kelompok nasionalis. Dan di akhir kata di penghujung video ini, untuk Pak Yohanes Anies, sudahlah, jangan berharap jadi presiden kalau bersalaman dengan rakyat jelata saja jijik. Jangan berharap terpilih jadi presiden kalau hanya mengandalkan dukungan suara dari kelompok kanan, kelompok radikal, kelompok garis keras yang selalu membenturkan agama dengan Pancasila. Pak Anies ini tidak bakalan menang. Lebih baik kembali jadi dosen atau menggantikan posisi Mario Teguh sebagai motivator saja. Karena rakyat yang cerdas bukan memilih Anies. Justru rakyat yang cerdaslah yang kemudian bakal tenggelamkan Anies Baswedan dan Partai Nasdrun di 2024. Hanya orang bodoh dan kelompok radikal lah yang memilih Anies Baswedan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi pemirsa dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.